Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati di jalan. Woi, Betul lah. pengen ke sore ada kegiatan nggak? Ada. Biasa mau guys? Enggak. Dirinya? Ayo. Jam berapa tuh? Kamu nanya? Betul. Jam 3 aja lah. Jam 3. Yang kemarin ada goceng ya? Oke. Selamat bermain bersama teman-teman. Mana? Iklan kayaknya enak kali ya. Iya, menghubungkannya. Iya, tapi rasanya mobilnya cepet kali ya. Iya, gimana kalau kita coba hitung kecepatan mobil bungkusnya itu berapa sih? Ayo. Tapi makan dulu lah. Oke. Kayak mana hitungnya ini? Gak tahu. Kayak gitulah. Nah, hitung kecepatan bisa pakai apa? Kayak apa? Kayak turunan fungsi trigonometri bisa deh. Fungsi trigonometri. Pelajaran apa itu? Matematika minat. Bukan wajib. Enggak. Jangan minat, Oh iya. Oh iya. Oh, pakai trigonometri ya? Ayo kita coba yuk. Oh, kita coba. Ayo. Dua. Oh iya guys, jadi kayak mana kita buat pertanyaan? Iya. Kita nyari kecepatannya kan? Iya. Iya sih. Semalam waktu main bongkar kok tabrakan semua kita. Mobilnya kayaknya kemarin terlalu berdekatan deh. Supaya nggak berdekatan, mobilnya harus tidak berjarak sih. Berarti kalau gitu kita bisa hitung pakai tali busur dong, biar masing-masing mobil punya jarak yang sama. Ya, iya nggak sih? Iya, Iya. Berarti kita sekarang pertanyaan ada dua ya. Pertama cari kecepatan, yang kedua cari tali busur kan? Iya. Ya, yuk ya kita buat soalnya yuk. Ayo. Jadi biar kita bisa cari tali busur sama kecepatan mobilnya, bagusan kita gambar dulu deh sebuah bidang kartesius, baru kita gambar lingkaran dengan jari-jari 2 meter sebagai lintasan dari mobil kita, dan di mana ada salah satu mobil itu letaknya 1 meter di atas sumbu X. Jadi guys, habis kita gambar lingkaran ini, kita tariklah garis dulu dari sumbu Y ke sumbu X yang berkenaan ke mobil kita, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Lalu kita gambar garis 1 meter di atas sumbu X di mana posisi mobil kita berada. Lalu kita tariklah garis dari mobil kita ke titik 00, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Jadi kalau dari mobil kita
ke titik 00 namanya kan jari-jari. Jari-jari kita 2 meter. Sementara jarak mobil ke sumbu X itu kan 1 meter. Berarti kita dapat alasnya itu akar 3 meter. Nah, jadi kan tadi kita udah dapatkan segitiga siku-siku yang tarik dari titik 0,0 ke titik bongkar itu. Sekarang kita tarik garis lagi dari titik bongkar itu ke sumbu Y. Jadi nanti bakal terbentuk dua segitiga siku-siku, yang satu di atas, yang satu di bawah, seperti kita lihat di gambar ini loh. Jadi nanti segitiga ini dua-duanya sebangun karena memiliki perbandingan sisi yang sama dan juga memiliki sudutnya itu sama. Nah, kita kan udah dapat nilai U dan V-nya. Kalau nilai U dan V-nya kita tambahkan, itu adalah panjang sisi miring segitiga siku yang besar. Jadi kita tambahin dulu. Habis itu kita akan dapat hasilnya adalah akar 3 sin delta tambah cos delta per sin delta cos delta. Itu adalah F delta. Lalu kalau mau cari sudut F delta itu kita harus turunin F delta dulu. Lalu kita akan dapat hasilnya kalau tan delta itu adalah pangkat 3 dari 1 per akar 3. Jadi setelah itu kita inverse, baru kita dapat hasilnya itu adalah 34,72 derajat. Nah, dari sudut theta yang tadi kita dapat 34,72 derajat ini akan kita substitusikan ke persamaan U sama dengan akar 3 per cos theta, yang dimana kita dapat mengetahui sisi miring dari segitiga siku-siku yang di atas itu nanti sekitar 2,1 meter. 2,1 meter ini baru sisi miringnya saja. Kalau kita substitusikan ke persamaan Pythagoras, kita dapat mengetahui sisi tinggi dari segitiga siku-siku itu, yaitu sekitar 0,8 meter, yang kalau kita bulatkan maka menjadi 1 meter. Jika tinggi dari segitiga siku-siku yang berada di atas itu 1 meter, dan juga jarak antara titik bongkar ke sumbu X itu sama dengan 1 meter juga, maka secara tidak langsung segitiga siku-siku yang berada di atas itu seperti pantulan aja kepada segitiga yang berada di bawahnya. Berarti secara tidak langsung kita dapat menyimpulkan bahwa mereka merupakan segitiga sama kaki. Dari mengetahui bahwa mereka adalah segitiga sama kaki, maka hanya menggunakan hubungan sudut segitiga, yaitu total derajatnya selalu 180 derajat, maka kita sudah mengetahui semua sudutnya, termasuk sudut theta yang mau kita cari, yaitu hasilnya 34,72 derajat. Jadi sekarang kita mau cari nilai Y, di mana yaitu adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku yang besar itu yang ada di sumbu Y. Jadi kita pakai rumus sin theta, di mana dulu kita pelajari kalau sin theta itu adalah Y per R. Jadi kita akan dapat nilai Y yaitu R sin theta. Kita kan tadi udah dapat bahwa jari-jarinya itu adalah 2. Berarti itu adalah 2 sin theta. Nah, kalau kalian masih ingat, kita sudah mempelajari tentang persamaan gelombang berjalan di dalam fisika, yaitu Y sama dengan A sin theta. Sesuai dengan konteks yang kita pakai, lingkaran tersebut memiliki jari-jari. Jari-jari tersebut merupakan lintasan maksimum. Nah, jadi kita mendapatkan bahwa Y sama dengan R sin theta. Dan kita akan turunkan untuk mencari kecepatannya, kita akan turunkan Y sama dengan R sin theta itu menjadi Y sama dengan Y aksen sama dengan R cos theta. Nah, R cos theta tersebut kita akan substitusikan tetanya dan R, dan kita akan mendapatkan hasilnya tersebut sama dengan 1,642 meter per sekon. Nah, kalau mau cari tali busurnya kan dari soal kita tahu kalau ada 5 bongkar yang kita naiki bersama-sama membentuk sebuah lintasan lingkaran. Jadi kita gambar dalam bentuk bidang koordinat kartesiusnya dengan cara jarak antar mobil itu sama, karena kita mau cari tali busurnya.
Kita tahu satu putaran itu 360 derajat. Kita bagi dengan 5 mobil. Jadi akan membentuk 5 sudut yang masing-masing 72 derajat. Jadi kalau kita tengok di gambar kan ada 2 mobil yang membentuk sudut 72 derajat. Jadi kalau satu kuadran itu kan biasanya 90 derajat ya kan. Jadi sisa sudutnya itu adalah 18 derajat dong. Jadi kalau dari sisi sudut 18 derajat ini kita mau membuat segitiga siku-siku, kan yang kita ketahui itu sisi miringnya itu 2 meter yaitu jari-jarinya. Dan kita mengetahui tetanya juga 18 derajat gitu ya kan. Jadi kalau kita mau mencari sisi depannya, kita pasti akan menggunakan konsep sinus theta yaitu depan per miring. Jadi kita tinggal substitusikan nilai theta dan nilai sisi miringnya menjadi sinus 18 sama dengan depan per 2 meter. Jadi kita dapat sisi depannya itu adalah 2 sin 18 derajat yaitu 0,618 meter. Nah, tadi kan kita barusan tahu tinggi dari suatu titik terhadap sumbu X. Sekarang kan kita mau cari jarak dari titik tersebut ke sumbu Y. Jadi kita bisa gunakan Pythagoras dengan X sama dengan 2/22 dikurang 0,1618 kuadrat. Dan setelah dijumlahkan itu dapat hasilnya jaraknya 1,9 meter. Nah, dari data perhitungan tadi kita kan udah tahu jarak titik ini dari sumbu X berapa dan jarak ke sumbu Y berapa. Dengan data ini kita bisa buat lagi segitiga siku-siku yang sama kayak di pertanyaan satu tadi. Bedanya di sini angkanya saja yang berbeda. Dan otomatis juga akan terbentuk 2 segitiga lagi yang sebangun, yang satu di atas, yang satu di bawah. Segitiga siku-siku yang di atas, sisi miringnya kita namakan dengan U. Kalau yang di bawah, sisi miringnya kita namakan V. Jadi kalau yang di atas, kita pakai cos theta. Ya, cos theta sama dengan 1,9 per U, kita ubah menjadi 1,9 per cos theta. Sama juga dengan segitiga di bawah, tapi kita pakai sin theta sama dengan 0,618 per V. Kita juga ubah menjadi V sama dengan 0,618 per sin theta. Kita kan udah dapat U sama V-nya. Baru kalau U tambah V itu kan adalah sisi miring segitiganya. Sama kayak yang tadi, kita akan tambahin, baru kita dapat hasilnya 1,9 sin theta tambah 0,618 cos theta per cos theta sin theta. Itu adalah F theta-nya. Baru untuk mencari nilai theta-nya, kita harus turunin dulu F theta-nya dong. Itu berapa, baru nanti kita dapat tangen pangkat 3 itu sama dengan 0,618 per 1,9. Baru setelah kita akar pangkat 3 kan, hasilnya kita akan dapat tangen theta itu adalah 0,687. Lalu nanti kita inversekan tetanya, itu akan kita dapat hasilnya 34,49 derajat. Habis kita dapat tetanya, sekarang kita mau cari tali busurnya nih. Jadi kalau panjang tali busur itu kan sama dengan panjang garis U. Jadi U itu adalah tali busurnya. Jadi tadi kita kan udah dapat kalau U itu adalah 1,9 per cos theta. Tetanya kita juga dapat nih tadi 34,49 derajat. Jadi kita tinggal substitusikan, baru nanti akan dapat bahwa panjang tali busurnya itu adalah 2,3 meter. Emangnya tali busur yang kita hitung ini udah benar? Kalau gitu kita coba pakai rumus asli aja untuk membuktikannya. Nah, ini kita pembuktiannya kan. Kalau pakai rumus aslinya, tali busur itu sama dengan 2 dikali R sin X derajat per 2. Lalu kita substitusikan 2 dikali 2 sin 72 derajat per 2. Kita bagikan, maka menjadi 4 dikali sin 36 derajat. Dari itu kita hasilnya nanti 2,348 meter. Nah, berarti rumus kita terbukti dong. Udah gitu aja jawaban. Iyalah, karena kan kita telah dapat kecepatan dan tali busurnya. Iya tuh. Berarti ternyata penggunaan fungsi trigonometri itu bisa dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya iyalah, kalau nggak dipakai ngapain dipelajari? Betul tuh. Makanya Bang dengarkan. Kalau guru nerangkan, didengar bukan pacaran. Pacaran di kelas. Makanya kita harus rajin belajar ya. Sabar ya Bang.